Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning guys, or good afternoon or good night. Ya, it depends when you listen to me ya. Okay, so how are you doing guys? Please be healthy ya, don't be sick ya, because if you are sick, I'm so sad ya guys. Okay, so keep on fighting in this situation ya. Oke, so guys, mungkin ada yang kangen ya, ada yang kangen dengar suara saya ya, atau mungkin juga enggak ya, it's okay ya. Tapi mau nggak mau kalian ya harus dengar juga ya, karena saya akan menjelaskan materi hari ini guys. Oke, so welcome back to Iklub Class with me, with Miss Indri ya. Oke, masih dalam PJJ guys. Oke, ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ya saya sih berharap kita bisa bertemu one day ya. Oke, mungkin nanti sebenarnya serunya sih kalau kasih klub itu nanti ya kalau udah ketemu ya, kalau udah bener-bener komplit ya gitu. Jadi lebih seru gitu, bisa berinteraksi, bisa brutal gitu ya, bisa bergerak ke sana kemari ya. Berdoa saja semoga semua ini selesai, insya Allah ya, karena Allah itu tidak memberikan ujian di luar kemampuan hambanya gitu ya, amin. Oke, so guys, mungkin itu openingnya ya. Sekarang we'll go to the material. So today you will learn about song ya. Okay, without any further ado, let's go to the material. Okay, yes, the first one we talk about the goals of today's class ya. Okay, the first one is ya kalian mungkin udah bosen, pasti ini aja. Okay, so it's definition of song and its functions. Dan fungsinya ya. And then the second one is the generic structure of song atau struktur ya, struktur teksnya seperti apa karena song termasuk teks ya. And then the third one is the language features, jadi tampilan bahasanya seperti apa, ada apa aja sih gitu, bentuk kebahasaannya seperti apa. And then the last one is example of figure of speech. Ya, ini biasanya nih di lagu itu ada yang namanya figure of speech. Oke, nanti kita akan tahu ya. Oke, now we go to the next one. Ya. Oke, definition of song and its function. Ya. Ya, actually you've been familiar with song ya. Mungkin nggak secara definisi ya, tapi kalian secara realita atau konkretnya kalian tahu song itu apa ya. Oke. Tapi tidak ada salahnya if I read it for you ya. Oke. Song is a short piece of music, usually with words. It combines melody and vocals, although some composers have written instrumental pieces or musical works without words that mimic the quality of a singing voice. Ya, oke. Ya, oke. Jadi song itu sebenarnya bagian dari musik ya. Musik, komposisi musik yang ada kata-katanya atau kita kenalnya dengan lirik ya. Nah, biasanya si musiknya juga ada melodinya gitu. Nah, biasanya si song itu ya dinyanyikan ya karena ya itu karena dia bentuknya lirik gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya song sendiri itu nggak selalu ya, nggak selalu ada kata-kata gitu ya. Mungkin humming aja gitu ya, bisa juga kan. Oke, oh iya ini Miss ambil, I took it from study.com ya. Oke, next one is functions. Nah, biasanya function itu pasti banyak lah, kalian mungkin lebih tahu lah ya, karena kalian lebih deket sama music ya. Ya mudah-mudahan kalian juga deket sama Al-Quran ya guys ya, nggak cuman baca lirik musik tapi juga baca lirik Al-Quran, karena Al-Quran juga poetik loh guys, kalau kalian perhatikan ya. Kalau benar-benar dibaca terjemahannya, itu juga bagus gitu ya. Oke, so functionnya adalah to entertain the listeners. Ya, pasti kalian juga kalau kalian butuh hiburan dengerin musik juga kan ya, gitu ya. Depends sih, ada juga yang baca Al-Quran ya. Alhamdulillah gitu ya. Oke, and then teach moral value through the lyrics of the song. Nah, biasanya si penulis juga nggak cuman asal-asalan bikin lirik ya, tapi biasanya ada moral value-nya, menceritakan apa gitu. Dan biasanya untuk mengekspresikan atau apa ya, mungkin kalau kalian lihat lagu-lagu Indonesia yang sifatnya sindiran kayak lagunya Iwan Fals gitu ya.
Atau yang kritik sosial juga bisa, kita juga bisa ambil moral value-nya ya gitu. Jadi hal-hal baik juga, hal-hal buruk yang nggak harus dicontoh kayak gitu ya. Jadi itulah manfaat dari song, dari liriknya ya. Selain dari hiburan atau sesuatu hal keindahan ya, bisa juga nggak selalu isinya nggak selalu itu ya. Tapi intinya dalam lagu itu pasti ada moral value-nya. And then express personal feeling or cultural values ya. Ini juga menunjukkan apa ya? Mengekspresikan perasaan personal ya, apakah itu sedih, apakah itu bahagia gitu ya, dan menunjukkan nilai-nilai kebudayaan. Mungkin kalau nilai-nilai kebudayaan itu kan setiap genre musik itu beda-beda ya, ada yang folk, ada yang pop, ada yang jazz. Nah itu biasanya mereka berasal dari mana gitu ya, kayak alat musiknya gitu kan, atau tipe-tipe lagunya seperti apa. Misalnya kalau lagu hip hop seperti apa, lagu rap seperti apa gitu, lagu folk atau lagu opera kayak apa gitu kan. Itu juga kan menunjukkan culturalnya ya, nilai kebudayaannya gitu ya. Oke. And share their emotion with others ya. Itu juga bisa juga kalau seorang penulis lagi bahagia, ya dia mengekspresikan dirinya dengan itu. Dan misalnya kalau kita nggak dengerin lagu mereka, ya mungkin ada hal yang kita rasain juga. Jadi ada rasa empati, simpati, atau apatis gitu ya. Bisa juga ya gitu. Oke. Ya kita lanjut ya guys. Maaf ya Miss Haheho gitu. Karena biar videonya nggak terlalu panjang. Oke guys, sekarang kita ke generic structure ya. Generic structure itu kayak apa ya? Struktur umumnya ya. Pada umumnya teks song itu seperti apa sih gitu ya. Oke, yang pertama intro. Ya. Sebenarnya Miss agak kurang paham ya, gitunya aku aja nih. Miss nggak kurang paham sama musik ya. Jadi intro itu kalau di sini bilangnya the introduction establishes melodic, harmonic, and or rhythmic related to the main body of song. Jadi ya introduction biasanya sih mikirnya kalau misalnya musik awalnya gitu ya. Coba kalau misalnya ada yang tahu, lebih tahu, yang lebih paham mungkin bisa share ya pemikirannya. Oke, mungkin ada yang lebih tepat gitu ya daripada terjemahannya Miss gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya ya yang mau share thought-nya. Oke, yang kedua ada the second one is verse. Verse bukan ayat ya. Jadi ya verse itu ya lirik ya sebenarnya gitu ya. Oke, coba kita baca di sini guys. A repeated section of a song that typically features a new set of lyrics on each repetition. Nah, ya benar kan? Jadi ini adalah verse itu lirik yang liriknya tuh ada dalam stanza. Stanza itu bait ya. Jadi ada bait-bait itu yang berulang-ulang gitu walaupun isi liriknya berbeda gitu. Misalnya lirik pertama 4 lines gitu. Kalau keduanya 2 lines gitu ya. Nah, itu bentuknya stanza atau bait ya. Nah, itu bisa beda-beda ya. Jadi setiap stanza itu beda-beda liriknya ya, guys. Oke, nah di sini chorus or refrain ya. Nah, ini biasanya yang paling diingat ya katanya nih di sini. The most memorable part containing the ultimate message of the song. Nah, biasanya si message lagunya tuh ada di sini, ada di refrain ya. Oke. Next one is break. Break itu semacam istirahat. Jadi kayak ada jeda mungkin ya. Di sini kalau kita bilang an instrumental or percussion section during a song derived from or related to stop time. Oh iya, jadi berhenti dulu gitu ya. Berhenti dulu. Jadi tarik nafas dulu si penyanyinya gitu ya. Jadi instrumental kan. Jadi musik gitu ya. Kemudian bridge. Nah, di sini bridge is a section of song that intended to provide contrast to the rest of the composition. Nah, di sini biasanya kalian kalau denger bridge itu dia pasti nadanya beda, apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah gitu atau dia lebih cepat gitu ya. Nah, di sini a bridge will follow a chorus section and present something different whether it's a different chord progression, a new key, a faster or slower tempo or a meter change. Ya, itu ya. A meter change. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau meter itu kita bilangnya mungkin seperti syllables-nya atau penekanan dalam pengucapan si liriknya gitu. Mungkin kalau dari awal sama. Nah, di sini biasanya lebih menohok gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Jadi bridge itu
ada satu part yang memang dia apa ya, cuma it's maybe only 1 or 2 lines, tapi dia ada punchline-nya di situ. Jadi yang membuat si lagu ini, si lirik sebelumnya itu berbeda dengan dia gitu ya. The last one is coda. Nah, coda itu biasanya kita bilangnya akhir lagu ya, penutup ya. A passage at the end of a piece of music and it brings the music to a close. Nah, biasanya kayak nada terakhir ya, biasanya lebih slow, atau mungkin kalau lirik nggak ada lirik biasanya pakai humming atau apalah, atau lala gitulah ya, seperti itu. Oke, mungkin kalian lebih paham ya. Kadang mungkin ada siswa yang lebih paham daripada gurunya, karena apalagi Miss nggak terlalu paham dengan musik ya, mungkin ada yang lebih paham. Nah, silahkan komennya nanti ya, mungkin kalian bisa mengkoreksi Miss ya guys ya kalau salah ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, next one is language features. Language features-nya yang pertama ada imagery. Apa sih imagery? Imagery itu words that describe feelings or emotion. Oke, nanti kita coba bahas di analisanya ya nanti ya. Mungkin in the next meeting ya, karena kalau sekarang gambaran umumnya aja sih ya, lebih ke teorinya. Oke, next one is rhythm atau ritme ya. Mood of the song, whether it is sad, happy, or angry. Ya, ini mood ya. Mood tuh apa ya? Sesuatu yang kita tuh lagi in banget gitu ya. Lagi beneran seneng, lagi beneran sedih, lagi beneran marah gitu. Nah, itu tuh mood ya. Jadi mood itu state di mana kita benar-benar ada di situ gitu ya. Completely mad misalnya. Nah, itu mood in anger gitu ya, kayak gitu. Jadi mood itu ya kita ada di situ gitu ya. Jadi kita tuh immerse gitu ya dengan apa radically intimate dengan si sadness-nya, si happiness-nya atau anger-nya gitu ya. And then figure of speech. Nah, ini ya, an expression that uses words to mean something different from their ordinary meaning. Nah, ini ekspresi yang menggunakan kata-kata yang maksudnya berbeda dengan kata-kata yang atau artinya berbeda dari arti yang sebenarnya gitu ya. Oke, nanti kita coba bahas ya guys ya. Ini berikutnya nih ya. Kita ke contoh. Contoh biasanya lebih jelas. Oke, kita lihat penjelasannya dulu ya. Oke, nah biasanya usually we meet figure of speech di beberapa majas ini ya. Yang pertama is metaphor. Describe a person or object by referring to something that is considered to have similar characteristics to that person or object. Nah, biasanya menggambarkan seseorang atau objek yang memiliki karakter yang sama, tapi bendanya beda atau orangnya beda gitu ya. Tapi biasanya orang pun diibaratkan dengan benda ya guys ya. Oke. Next one is simile. Simile is an expression comparing one thing with another, always including the words as or like. Nah, biasanya ini comparison ya. Di sini biasanya ada kata as atau like. Nah, jadi kalau ada dua kata ini cenderung dia menunjukkan simile ya. Next one is hyperbole atau kita bilang lebay atau ya berlebihan ya. Okay, so it's a way of speaking or writing that makes someone or something sound bigger, better, or more ya. Jadi biasanya berlebihan ya. Jadi sesuatunya lebih drama gitu ya, exaggerating ya. Yaitu tadi lebay ya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya lebay. Misalnya ya cita-citamu melangit saja. Nah, sebenarnya bercita-citalah setinggi langit gitu ya. Itu pun mungkin kalau secara ini dia hiperbola ya guys gitu. Padahal kan kalau punya mimpi ya memang harus tinggi, tapi ya agak susah ya kalau setinggi langit gitu. Nah, itu hanya istilah ya, artinya ya lebay gitu ya. Kita harus berpikir sesuatu yang lebih intinya gitu ya. Maksudnya lebih berani bermimpi gitu ya. Maksudnya di situ ya. Mudah-mudahan paham. Okay, next one is personification atau in bahasa we call it as personifikasi ya. Okay, so personification is the act of giving a human quality or characteristic to something which is not human. Jadi membuat benda mati seakan-akan hidup gitu ya. Jadi lebih kayak manusia ya, tapi lebih ke human ya guys ya. Okay.
Jadi apa ya, misalnya kalau di bahasa Indonesia itu paling terkenal tuh pena menari-nari di atas kertas. Nah, itu kan memang pena menari, yang menari kan manusia gitu ya. Oke, next one is alliteration. Nah, ini mungkin kalian, mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin bahkan belum ya. Oke, jadi alliteration is the use of the same sound or sounds, especially consonants, at the beginning of several words that are close together. Nah, di sini penggunaannya tuh bunyinya sama, khususnya konsonan ya, di awal kata-kata gitu, yang deketan. Misalnya dalam satu line itu ada beberapa kata yang konsonannya sama, awal konsonannya sama ya. Nanti kita lihat di contoh. Nah, ini sekarang contoh ya guys. Nah, oke, coba kita coba dari metafor ya. Metafor yang pertama, the snow is a white blanket. Ya, seperti pengertiannya tadi, metafor itu dia menggambarkan bahwa objek atau seseorang itu memiliki karakter yang sama gitu ya. Dalam karakter itu kan bisa yang kelihatan, bisa yang enggak gitu ya. Nah, kalau ini the snow is a white blanket. Nah, di sini kita kalau ngelihat snow gitu ya, dia itu kan numpuk tuh ya, kayak selimut gitu. Jadi dia menyelimuti tanah, ibaratkanlah tanah itu kasur gitu ya. Seperti itu. Jadi snow itu diibaratkan sebagai selimut yang putih gitu ya. Ya, setuju aja dulu lah ya guys ya. Mungkin kalian punya contoh yang lain. Maksa, Miss Indri maksa. Oke, next one is the calm lake was a mirror. Ya, kalian pernah nggak lihat danau atau kolam yang tenang gitu? Kan terus ngaca di situ, bisa nggak? Kelihatan nggak kalian itu? Iya kan, mirip-mirip kaca gitu ya. Cermin ya gitu. Jadi the calm lake was a mirror. Jadi pengibaratannya seperti itu. Oke, ini kayaknya masuk akal sih, bisa aja sih kalau kata Miss ya. Oke, next one is simile. Simile contohnya ya. Nah, tadi kan ada kata as ya. You were as brave as a lion. Kamu itu seberani, lion itu apa? Singa ya. Tuh kan. Kamu tuh seberani singa. Jadi ibaratnya keberaniannya ya. Keberanian itu seperti keberaniannya singa. Jadi keberanian kamu itu kayak singa gitu ya. Padahal Miss juga nggak tahu ya kenapa diibaratkannya singa. Padahal yang keren itu mungkin binatang yang lain ya gitu. Karena secara karakteristik lion itu justru dia cuman dilayanin sama istrinya ya gitu. Maksudnya yang cari makanan istrinya gitu kan ya. Istrinya betina gitu ya. Yang betina gitu ya. Tapi entahlah ya, mungkin ada filosofi lain ya. Oke, mungkin kalian lebih tahu ya. Pokoknya nih mah intinya teh si what is it? Lion itu berani gitu ya. Oke. Next one. They fought like cats and dogs. Nah, di sini tadi kan simile itu ada as sama ada like gitu ya. Oke, so they fought like cats and dogs. Jadi mereka berantem ya, bertempur seperti kucing dan anjing. Nah, mereka kalau berantemnya kayak gimana sih? Nah, di sini si they-nya di sini manusia ya gitu. Jadi berantemnya kucing sama anjing tuh kayak gimana sih gitu ya. Ya kacau kan gitu. Jadi nggak akan pernah bisa akur gitu ya. Walaupun mungkin pada kenyataannya mungkin ada orang yang memelihara kucing dan anjing dan mereka akur gitu ya. Tapi pada umumnya kan enggak ya. Oke. Next one is hyperbole. Oke, number one. I'm so hungry, I can eat a horse. Nah, saking laparnya saya bisa makan seekor kuda gitu ya, saking laparnya gitu. Nah, di sini kan ya sepengalaman saya sih, saya belum pernah lihat ya manusia makan seekor kuda gitu ya, langsung di saat lapar banget gitu ya. Apalagi kudanya masih hidup gitu ya. It's impossible, pasti apa ya? Ya, itulah hyperbole ya. Jadi, saking laparnya saya bisa makan seekor kuda gitu ya. Oke, next one is I walked a million miles to get here. Nah, di sini saya berjalan jutaan mil gitu ke sini gitu ya. Saking jauhnya maksudnya gitu, atau ya saking capeknya gitu ya. Padahal mungkin aja dia enggak jauh-jauh banget, enggak jutaan mil gitu ya, bisa aja mungkin berapa kilometer gitu ya, cuman karena dia jalan kaki gitu ya guys. Ya oke lah, mungkin kalian bisa paham lah ya, insya Allah.
Oke, next one is personification. Yang tadi kan Miss bilang kalau personification itu beda mati seolah-olah seperti manusia ya, gitu. Oke, the first one is my alarm clock yells at me to get out of bed every morning. Emang kalau alarm clock itu teriak gitu ya, gitu misalnya siapa? Fatan, bangun gitu kan, enggak kan, tapi dia berbunyi aja gitu. Cuman emang kayak teriak gitu kan, jadi ngeganggu kita. Kamu suka keganggu nggak sama orang berteriak? Kalau Miss sih, karena Miss orang normal ya, Miss sih suka kaget gitu ya, nggak nyaman gitu ya, ganggu gitu ya. Jadi kalau ada yang teriak pun Miss bangun gitu ya. Seperti itu ya. Oke, next one. Lightning dance across the sky. Coba dance di sini petir berdansa melintasi langit gitu ya. Emang lightning bisa dansa, petir bisa joget gitu, nari gitu. Nah di situ ya. Nah itulah kerennya bahasa gitu ya. Jadi itu ya di situ dance-nya di situ adalah dance is a human action ya. Oke, next one, alliteration. Nah, ini nih ya. Sebenarnya ini mungkin yang paling gampang ya. Oke. The first one is the free bird thinks of another breeze. Nah, di sini alliteration ingat ya. Jadi konsonan awalnya dalam kata itu sama. Konsonan awal ya. Oke, di sini ada bird dengan breeze ya. And then the second one is he was 4 times a father, this father prince. Oke, jadi di sini ada kata for sama father dengan fighter. Nah, di sini huruf F ya di contoh kedua itu ya. Oke, walaupun mungkin ada kata yang bisa sama gitu ya, si awalan konsonannya. Oke. Alhamdulillah. Oke, so guys, that's all for the material ya. Itu masih materi pembuka ya. Mungkin next week atau next meeting kita akan try to analyze a song ya. Okay, so thank you very much for your participant today, and I do hope you can finish all the modules activity ya. Okay, so thank you very much and see you on the next meeting. I love you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.